Mama punya film seru untuk kamu. Siap sayang, aku foto ya. 1, 2, 3. Makasih ya Mbak. Seger banget nih es kopinya. Hilang nih rasa capekku kalau kayak gini. Oh. Ada 2 anak kecil tuh. Ini uang untuk kalian. Wah, uangnya banyak sekali, Om. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kalian ini bersaudara ya. Memangnya orang tua kalian kemana? Kok kalian harus kerja seperti ini sih? Kita berdua nggak bersaudara, kita cuma temenan, Om. Kita sudah nggak punya orang tua, kita anak yatim piatu. Kita juga nggak punya rumah, Om. Setiap malam kita cuma tidur di pinggiran toko. Duh, kasihan sekali kalian berdua ini, mana masih kecil tapi sudah hidup berat sekali. Oh iya, gimana kalau kalian berdua ikut Om aja? Kalian bisa tinggal di sebuah rumah. Kalian gak perlu cari uang untuk makan, nanti kita sudah sediakan. Tapi syaratnya kalian harus bantu Om. Wah, ini kan taman yang pengen banget aku masukin. Ih, bagus banget. Masuk ke taman ini bayarnya mahal kan, Om? Ya, sekarang kalian kedatangan anggota baru dan mereka masih kecil. Sebaiknya kalian berempat jangan berulah dan harus bisa menjadi contoh yang baik untuk mereka. Dan ingat, jangan sampai dari kalian ada yang menghasut mereka untuk pergi. Nah, adik-adik, nanti kalian tinggal sama 4 kakak-kakak ini ya. Baik, Om. Iya, baik, Om. Kita sekarang tinggal di rumah, nggak di jalan lagi. Iya, baik Pak. Kami akan menjaga mereka berdua dengan baik. Bapak tenang aja. Nah, sekarang kalian makan dengan banyak, habisin selama 5 menit. Setelah itu kalian berlatih untuk penampilan malam ini. Ingat, cepat, 5 menit. Iya baik Pak, kami akan makan dengan cepat selama 5 menit. Dan setelah itu kami semua langsung latihan untuk malam ini. Nah, sekarang waktunya kita makan ya. Buat adik-adik yang baru, kalian harus lahap ya makannya dengan cepat. Yang penting selama 5 menit sudah habis. Kedatangan anggota baru ya sekarang. Masih kecil-kecil sekali. Sama nih dulu kayak kalian berempat. Kalian datang ke sininya dulu masih kecil seperti mereka kan? Dan sekarang kalian sudah remaja dan masih setia sama tempat ini. Yang penting kalian semua harus menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kalian ini ya.
Oke, sekarang kita waktunya latihan untuk penampilan malam ini. Ingat, semuanya harus serius. Jam 10 malam ini, kalian semua langsung tampil. Wah, kita mau diajarin nari nih. Iya, seru banget ya. Maaf, Bu. Oke, semuanya fokus. Aduh, capek banget. Aku udah gak kuat banget, lelah. Halah, gitu aja nggak lu? Kamu pikir cuman kalian doang apa yang capek? Aku juga capek tau ngajarin kalian kayak gini. Males banget juga kalau tahu kalau kayak gini. Dah, kalian harus fokus untuk kerja. Kalian harus bayar semua makan sama tempat tinggal di sini. Dengan cara kalian berpenampilan bagus malam ini, kalian bakalan gratis makan dan tinggal di sini. Selamat malam Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik semua yang ada di sini. Kami akan persembahkan pertunjukan kita di Taman Sakura malam ini. Lihat pertunjukan kalian tadi lumayan bagus, tapi kalian kurang kompak. Dan ingat, malam ini kalian harus latihan lembur. Tapi Bu, ini kan adik-adik udah pada tidur. Mereka pasti sangat kecapean sekali. Ini juga udah malam sekali, Bu. Gimana kalau latihannya besok pagi-pagi aja ya? Oh, berani-beraninya ya kamu menentang perintahku. Kalian itu harus sadar diri. Kalian itu hanya tinggal gratis di sini. Mau enak-enaknya aja. Heh, bangun anak-anak. Bangun. Kalian ini mau makan nggak? Bu, jangan teriak-teriak seperti itu. Kasihan mereka. Nanti kami bakal ajarin mereka agar besok bisa lebih kompak lagi, Bu. Ini kan baru hari pertama mereka juga. Mohon dimaklumin ya, Bu. Uang bayaran untuk pertunjukan kita tadi mana? Wah, berani-beraninya nih anak kecil udah baru di sini minta bayaran lagi. Heh, kamu itu harusnya bersyukur ya bisa tinggal di sini, bisa tidur dengan enak, makan dengan gratis, minta bayaran segala. Lihat, coba kamu ingat lagi waktu kamu tinggal di luaran sana. Kamu itu cuma tidur di emperan toko. Enak sekali ya kamu ini mau minta bayaran. Sekarang gak ada itu bayaran. Aku gak mau tinggal di sini. Mending aku tinggal di luar aja. Aku gak mau. Aku pengen pergi. Aku pengen keluar dari sini. Kakak bantuin aku. Aku gak mau tinggal di sini. Aku pengen keluar. Lah, kamu kenapa nangis? Memangnya ada apa? Aku gak mau, kecapean dan gak ada uangnya. Di luaran sana kita bisa menghasilkan uang. Loh Kak, ini dia kenapa? Kenapa dia menangis?
Enggak ada apa-apa. Temenmu cuma bosan tinggal di sini. Dia ingin pergi keluar. Tapi kalau sudah tinggal di sini, kita nggak bisa keluar sama sekali. Kita termasuk sudah terjebak berada di sini. Dulu kakak juga mengalami hal seperti kalian ini, dan sekarang kakak sudah remaja. Jadi kami sudah sangat lama di sini. Loh, Nenek, kamu kenapa nangis? Aku kangen sama kedua orang tuaku. Apa mereka masih mengingatku? Rina, ayo kita coba sekali lagi. Kita pasti bisa keluar dari tempat ini. Aku yakin. Kamu kenapa? Kita semua sudah dipastikan nggak bisa keluar dari tempat ini. Kalian ingat kan waktu itu kita pernah kabur sekali, tapi kita ditangkap sama mereka. Mereka tahu di mana langkah kaki kita. Sepertinya tempat ini penuh dengan CCTV. Ya, tapi benar juga sih kata Nenek. Apa salahnya kita mencoba sekali lagi? Siapa tahu percobaan kali ini kita bisa berhasil kabur. Ayolah, kita harus lakukan bersama. Itu siapa ya yang buka kunci? Apa kita bakalan dicek udah latihan atau belum? Apakah semuanya sudah tidur? Tapi sebaiknya kamu segera bangunkan mereka. Ajak mereka kabur dari tempat ini. Pergi sejauh mungkin. Lebih baik kalian lapor ke kantor polisi. Aku bukan pegawai tetap di sini. Aku hanya datang ketika disuruh menjadi MC. Jadi, ini kesempatan kalian untuk kabur. Bapak kenapa melakukan hal ini? Bapak dapat kuncinya dari mana? Kenapa Bapak bisa tahu kalau kita ingin kabur? Tapi kami terlalu takut. Jadi, sebenarnya tadi... Dasar anak-anak nggak tahu diuntung. Dikiranya kalian bisa kabur lagi apa dari tempat ini? Ternyata benar dugaanku. Pantesan saat mereka tampil selalu terlihat lelah dan terpaksa. Tapi sepertinya kuncinya tadi jatuh deh. Coba aku periksa lagi. Jadi seperti itu. Karena kuncinya benar jatuh, jadi aku ambil dan mencoba untuk menyelamatkan kalian. Jadi kalian semua jangan banyak tanya dan segera pergi dari tempat ini. Sebisa mungkin langsung datang ke kantor polisi untuk melaporkan mereka agar segera ditangkap dan tempat ini segera ditutup. Lebih baik kalian lewat halaman belakang, jangan lewat depan. Kak, kenapa kakak yang di kamar mandi itu lama sekali ya? Ayo dong, buruan. Kamu ngapain sih lama kali di kamar mandi? Kamu mau jadi ikut kita atau enggak sih? Ayo, buruan keluar. Nanti kita keburu ketahuan lagi. Rina, sudahlah, sepertinya dia tidak bakalan ikut. Kalian sebaiknya pergi aja tanpa aku. Aku di sini aja. Aku terlalu takut untuk keluar dari tempat ini. Kalau bisa, aku minta tolong kalian laporkan hal ini ke polisi. Aku hanya bisa nunggu di sini. Hah? Kamu seriusan gak ingin keluar bareng kita? Kamu jangan bercanda deh. Aku akan menemaninya. Kamu tenang saja. Kita berdua di sini. Kalian pasti bisa ke kantor polisi. Aku juga terlalu takut untuk tertangkap sama mereka. Kami benar-benar ketakutan saat itu. Jadi, kami minta tolong kalian semua bisa melakukan hal yang terbaik. Aku yakin. Kamu kakak gendong ya. Nanti kamu bakalan ditangkap sama Kak Nenek di luar. Oke? Ayo. Nah, untuk kamu tunggu sebentar ya. Nanti setelah dia. Ayo Nenek, kamu sudah siap kan? Sekarang giliranmu. Kalian masih kuat kan? Yang sabar ya. Ayo ikutin kakak lagi.
Loh, Rina, kamu kenapa berhenti? Ada apa? Aku kayak dengar suara. Enggak ada apa-apa kok. Ya udah, ayo kita lanjut jalan. Hah? Kalian lihat tadi itu kan? Di sana kayak ada orang berambut putih gitu. Hah? Tapi dia sudah hilang. Apa jalan ini banyak hantunya ya? Duh, tapi aku harus fokus biar nggak nakut-nakutin adik-adik. Nanti kalau dia takut malah tambah ribet nih. Ya udah, ayo semuanya, yuk kita lanjut jalan. Semuanya hati-hati. Kamu siapa? Jangan ganggu kita. Pergi. Kita ayah. Ini ayah kan? Hei, ayahmu kan sudah meninggal. Kamu kenapa bisa bilang itu ayah? Kamu mau kemana? Loh, Dek, kamu mau ngapain? Ikutlah dengan ayah. Ayah akan menunjukkan jalan ke kantor polisi. Ungkapkan semua kebenaran kepada polisi. Kita sudah sampai di kantor polisi. Ayah, makasih. Ayahku kemana? Lepaskan aku tidak bersalah. Ini semua gara-gara bapak tua yang berambut putih itu. Aku nggak bersalah, aku cuma disuruh sama dia. Cepat, lepaskan aku dari sini. Pak polisi, aku tuh nggak bersalah sama sekali. Dia yang memaksa aku untuk mengajari mereka. Apa salahku? Aku cuma bekerja aja, ini bukan salahku. Kalau kamu bisa berperilaku baik di sini, maka hukumanmu bisa diringankan. Tapi kalau seperti ini, bisa ditambah. Alah, kamu juga ngelakuinnya seneng kan? Enak aja nyolah-nyolahin aku. Dia itu lebih ganas sama anak-anak itu, Pak. Saya aja nggak pernah marah-marahin mereka. Yaudah, Pak, nanti akan kita selesaikan. Pengacara saya akan segera datang ke sini. Dan ingat, saya tidak bersalah sama sekali. Emang kelakuan orang kaya itu seperti ini. Kamu jangan egois ya, Pak. Kamu yang sudah menyuruh kita melakukan hal ini. Kurang ajar. Perkenalkan, ini adalah istri saya, dan kalian semua boleh tinggal di sini. Nanti untuk kalian bertiga akan saya berikan modal usaha kecil-kecilan. Dan untuk adik-adik kecil, kalian harus melanjutkan sekolah ya. Di sini kami hanya tinggal berdua, saya dan istri saya. Kami sama sekali tidak memiliki anak, tapi dengan kehadiran kalian pasti akan bisa mewarnai kehidupan kami. Dan untuk Nene, sekarang dia sudah kembali ke orang tuanya. Wah, terima kasih banyak ya, Pak, Bu. Yeay, Kak, kita mau di sekolah Beneran lagi. tinggal di orang yang tepat kan, Kak? Alhamdulillah, anakku sudah kembali. Dengan sekarang dia sudah dewasa dan cantik. Pak, aku kangen banget sama mama sama papa. Kita udah lama sekali nggak ketemu. Beneran ya aku makin cantik?